Social Media Analysis di Singapura November 2023 sampai sekarang, dan yang selanjutnya adalah DAP Indonesia sebagai content creator juga November 2021 sampai Januari 2022. Selanjutnya yang bersifat volunteer experience yaitu adalah Aplikasi Beautiful Broken penelitian Vessel. itu dapat digunakan secara maksimal. Mohon Semakin untuk banyak bisa ya di tanggapan maksimal. yang teman-teman. Oke, udah ya. Saya bacakan kembali. Mohon operator dicek kembali yang belum di mute supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Selanjutnya, bersifat volunteer experience, Beautiful Broken Vessel, Social Media Director, USA, Januari 2024, Connect Me, Media Committee, USA, Januari 2024 sampai sekarang, Bravo for Disabilities, volunteer dari Juni sampai September 2018, dan terakhir adalah Binus TV, sebagai internship atau magang, sebagai reporter November sampai Februari. Dari Februari sampai November 2017. Nah, selanjutnya demikian CV yang telah kami bacakan. Selanjutnya adalah pada sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan foto bersama. Oleh karena itu, mari saya kembalikan kembali ke operator. Monggo bisa dilaksanakan. Oke, baik. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu nih, sesi foto. Oke, monggo bisa dinyalakan untuk videonya. Tunjukkan pesona kalian, teman-teman. Nah, dan operator nanti bisa untuk segera mengambil. Silakan Saudari Ella, Nasruddin, Safina, Dinda, bisa dinyalakan kameranya sebagai bukti teman-teman kalau teman-teman mengikuti acara nih. Nah, nanti nilainya biar maksimal ya.
Kalau nggak menampilkan nanti nggak maksimal loh, Rek. Baik. Maaf ya Mbak Citra, yang memang ini teman-teman yang maha asik memang. Oke, operator bisa dimulai, monggo silakan. Bisa diberi apa-apa. Sudah selesai, silakan dilanjutkan Pak Nur. Baik, terima kasih. Nah, sudah selesai. Nah, silakan tutup kembali tirainya. Nah, kalau kayak warung ya, tirai makanan. Nah, selanjutnya adalah tanpa menunggu waktu lagi, karena jujur saya sendiri juga mau banyak belajar kepada ahlinya, kepada pelaksana atau yang memang tahu lapangan seperti apa dan fenomena dari konten kreator itu naik turunnya, up and down-nya itu kayak apa. Kami panggil Mbak Citra Salsabila, kami panggil, monggo. Terima kasih Pak Nuri. Halo semuanya, teman-teman, udah ditutup lagi tirainya ya. Tapi boleh nggak kalau selama kita sharing-sharing di sini, aku nanti minta ini ya, kalian buat aktif ngasih reaction, terus juga aktif buat kita bakal tanya jawab lewat chat. Jadi standby semuanya ya. Nah, sebelum aku mulai, aku mau share screen dulu deh, biar jelas apa sih yang mau kita bahas di sini. Gitu. Sebelumnya sambil aku share screen, sebentar. Sudah kelihatan kah share screen aku? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke. Sebelum aku mau kenalan dulu, terima kasih Pak Nuri sebelumnya sudah dibantu bacakan CV aku ya. Halo teman-teman, aku Citra. Kalau teman-teman mungkin sering main TikTok dan tertarik untuk belajar konten, biasanya pernah masuk nih paling 1-2 kali video aku yang FYP di teman-teman. Tapi kalau mungkin yang masih maju mundur untuk bikin konten, masih belum benar-benar tertarik ya, mungkin kayak ada kemungkinan masuk FYP kalian, ada yang enggak. Jadi aku mau perkenalkan diri dulu. Aku konten bareng Citra. Followers aku sekarang 30.000 sekian. Aku udah mulai konten di TikTok itu startnya di sekitar bulan November tahun lalu. Gitu. Dan sekarang aku juga selain jadi konten kreator, aku juga aktif sebagai social media consultant karena banyak teman-teman followers yang minta untuk dibantu, diajarkan, dibimbing, dimentoring untuk bisa jadi konten kreator. Jadi aku bisa dibilang spesialis untuk konten kreator pemula. Gitu. Makanya sekarang hari ini aku senang banget punya kesempatan buat sharing bareng teman-teman seputar strategi konten viral. Ya, strategi konten viral. Apa nih maksudnya? Strategi apa nih? Konten viral kayak gimana nih maksudnya? Aku langsung sambil bahas aja. Sebelum kita ngomongnya strategi yang super ngejelimet, namanya strategi, ada step by step, ada ingredients-nya, ada hal-hal ngejelimet yang lain. Tapi sebelumnya kita bahas dulu konten viral. Viral tanda kutip yang dimaksud ini tuh viral yang mana sih? Yang kayak gini bukan? Yang kayak gini atau viral yang kayak begini? Agak nge-lag ya, mohon maaf ya. Aduh, ada aja ini. Jadi ini ada beberapa video yang aku mau kita sambil nonton. Jadi nggak boleh lihat sambil nontonnya video-video ini. Maaf, boleh dibantu. Ini ada noise-nya masih banyak. Mohon operator untuk dapat membantu. Nah, karena di sini kita mau putar video, ada audionya, sayang soalnya teman-teman yang lain tapi nggak bisa dengar. Oke, aku play lagi video yang pertama, bukan yang kita maksud konten viral tanda kutip itu. Karena emang pinter aja.
Yang ini atau yang kayak gini? Tuh, nge-lag lagi. Atau yang kayak gini bukan yang dimaksud viral itu. Aduh, internetnya nggak loading ya. Atau yang ini deh yang bisa di play. Nah, yang itu bukan viral yang kayak begini, bukan. Nah, yang tengah kalau teman-teman mungkin pernah muncul juga di FYP ya teman-teman, yang Gencana yo, itu kan viral, dipakai di mana-mana. Viral tanda kutip yang kayak gini bukan yang mau kita bahas di pagi hari ini. Kalau ternyata konten viral yang dimaksud ini sebenarnya nggak ada strategi khusus. Dia cuma kebetulan bikin kontennya entertainment, menghibur, random, terus kemudian tiba-tiba blow up, mungkin karena si Mbak Cika ini cantik, atau Mas Gencana ini lucu, atau yang Mbak Bersyanda ini yang ala-ala Gen Z banget. Tapi kalau kita ngomongin video viral atau konten viral yang 3 ini, sebenarnya nggak ada strategi khusus. Jadi webinar ini bisa diselesaikan sekarang gitu. Kita nggak perlu ada 1-2 jam ke depan untuk sharing strategi. Jadi kita bisa bilang, kalau konten viral yang ini yang kita bahas sebenarnya ini adalah konten yang, sorry to say, kita bisa bilang receh. Karena nggak ada strategi khususnya. Nggak ada poin-poin yang bisa kita ikutin. Nggak ada step by step yang bisa kita follow untuk bikin konten yang kita dapat viral yang kayak gitu. Terus, kalau Mas Jungkook nanya, berarti harus buat konten receh biar bisa viral. Coba, kalau teman-teman ada yang setuju sama Mas Jungkook, harus buat konten receh biar bisa viral. Yang setuju, emoticon jempol. Yang nggak setuju, dada-dada, raise hand. Ada reaction, ya, di Zoom teman-teman ada reaction, diklik. Coba yang setuju, kalau harus buat konten receh, buat konten yang lucu-lucuan aja, bakal bisa viral. Thumbs up, jempol. Kalau yang nggak setuju, raise hand. Coba mau lihat. Raise hand, oke. Raise hand. Oke. Coba mau lihat dong yang kalau setuju sama Mas Jungkook, yang setuju jangan karena ARMY ya, jangan karena sedikitnya yang setuju gitu kita. Enggak, coba kita objektif. Benar nggak menurut teman-teman kalau harus buat konten receh, konten yang udah senang-senang seru-seruan aja, toh nanti akan bisa viral? Kalau enggak, raise hand. Oke. Raise hand ya, enggak ya artinya ya. Oh, banyaknya raise hand. Oke. Artinya nggak mesti konten receh kan ya, ada alternatif lain kan ya. Misalnya kayak Kacet, aku kontennya bukan entertainment, apakah punya potensi untuk viral juga? Kontenku nggak selucu orang yang tadi bikin konten Gencana, atau aku nggak sebut looking Cika yang bisa joget langsung viral misalnya. Bisa nggak punya potensi untuk tetap viral? Jawabannya ada di video ini. Ini konten viral lain tanpa tanda kutip yang receh atau enggak silakan dinilai sendiri. Berkali, bumi sudah tidak layak dihuni karena suhu semakin panas. Kalau bukan tinggal di bumi, kita tinggal di mana? Masa di Indomaret? Kita main Indonesia yang di rumah tua. Ini nyata. Ini penelitian yang dilakukan sama saya tembus melihat itu. Oke. Teman-teman ada yang pernah muncul Mas Jarod adalah konten kreator edukasi yang kontennya itu ngebahas apapun seputar informasi terupdate. Kayak ini dia lagi bahas topik kalau bumi udah nggak layak dihuni, dia bahas pakai data-data, pakai riset dan lain-lain. Apakah ini konten receh? Bisa teman-teman jawab sendiri. Ataukah aku nggak mau yang edukasi banget,
berbobot sih, cuma nggak receh sih, cuma bukan yang edukasi banget gitu. Bisa pakai video yang kayak gini, bukan gitu ya. Oke, mungkin kalau teman-teman juga masih ini bule siapa, bule Bali kah, kok bikin konten viral gitu. Ini adalah Tiffany, namanya Tiffany. Dia punya tren konten viral yang startnya itu di sekitar awal tahun atau akhir tahun lalu, lebih tepatnya akhir tahun lalu. Nama trennya adalah Tiffany's Plate. Jadi dia adalah konten kreator mukbang yang kebetulan mungkin lagi diet, bisa dibilang lagi diet untuk coba clean eating, makan makanan bersih, makan real food, itu jadi tren juga di Amerika. Nah, dia bikin plate-nya itu makanannya isinya sayur-sayur mentah, paling sama tambah sausage doang buat protein. Nah, dicocol pakai mustard and cheese. Nah, ini jadi viral di berbagai negara, bukan cuma di Amerika aja. Bahkan di Indonesia sekarang udah banyak banget konten kreator Indonesia, YouTuber, TikToker, selebgram itu nyoba yang namanya tren Tiffany's Plate. Jadi artinya selain dari selain dari edukasi, masih ada kemungkinan untuk bisa viral. Contohnya kita bisa lihat sih Mbak Tiffany's Plate ini. Gitu. Nah, di luar dari edukasi, di luar dari mukbang, entertainment, aku sebenarnya nggak punya keahlian apa-apa, Kak. Kalau aku bikin konten masih punya potensi nggak untuk viral? Terus kalau aku bikin konten yang nggak receh masih bisa disukain orang nggak? Nah, video terakhir ini yang paling bisa menjawab. Ini dari seorang relawan dan seorang grup akan membersihkan 100 meter bibir pantai terkotor yang ada di Lombok. Kita lihat berapa ton sampah yang bisa dikumpulkan oleh seorang relawan dan pantai. Ya, apa teman-teman bisa menjawab apakah konten terakhir dan dua lainnya adalah konten receh? Teman-teman bisa jawab sendiri. Apresiasi luar biasa tentunya ya buat video terakhir teman-teman dari Pandawara Group yang udah ngasih support terutama untuk lingkungan dan juga komunitas di sekitarnya untuk bikin kita sadar akan kebersihan. Itu luar biasa. Nah, kalau teman-teman pahamnya di sini konten viral adalah konten yang ini, bisa nih kita bahas strateginya. Tapi kalau kita pakai konten viral tanda kutip di slide sebelumnya, aku bisa bilang itu hanya hoki. Gak ada strategi khusus. Sering-sering aja bikin konten. Toh masih bisa hoki. Tapi hokinya berapa persen? 1:1000. Nah, teman-teman yang 3 biji itu adalah satunya. Sedangkan kita kemungkinan besar yang 1000. Jadi, di pagi hari ini kita bakal bahas konten viral yang di slide ini ya. Konten viral yang memang punya strategi, yang emang ada tahap demi tahapnya, yang emang ada isinya, ada pembahasannya. Gitu. Ini kita udah samain satu visi ya, udah disamain satu definisi kalau konten viral itu ya, yang kayak gini. Bukan yang ecek-ecek, bukan yang ya kebetulan viral aja. Yang umurnya kita bisa bilang umur kontennya cenderung singkat. Kalau kita ambil konten viral yang kayak gini, konten kreatornya umurnya lebih panjang. Gitu. Nah, kita udah paham konten viral yang mau kita bahas nih yang kayak gimana? Kita langsung masuk aja deh. Kan di sini bilang strategi konten viral. Apa yang dibutuhin untuk bisa kita bikin konten yang viral? Aku kasih di sini ada 3 syarat plus 1. 3 syaratnya apa? Yang pertama, jawab pertanyaan penonton. Jadi konten yang kamu buat nanti
harus mampu menjawab keluh kesah dari masalah penonton. Kontennya harus dekat dengan penonton. Kalau bahasa anak sekarang bilangnya relate. Jadi begitu video kamu muncul di FYP-nya teman-teman, di FYP-nya teman-teman kamu yang lain, di FYP-nya orang-orang TikTok, mereka akan ngomong, ih relate banget sama gue. Ini gue banget nih. Apalagi kalau sama aja perasaannya itu seperti lagi lihat atau baca atau nonton konten zodiak. Fakta Leo adalah orang yang bla bla bla, ih gue banget. Karena Sagittarius kelebihan begini, kekurangan seperti ini, oh di gue banget. Nah itu harus dekat dan relate dengan penonton, harus menimbulkan perasaan kalau konten kamu itu memang konten yang diperuntukkan untuk penonton. Itu syarat nomor 1. Syarat nomor 2 adalah kualitas video yang enak ditonton. Kenapa enak ditonton? Bukan bagus ditonton, estetik untuk ditonton. Zaman dulu beberapa tahun lalu estetik itu kan jadi tren ya. Bukan kualitas video yang bagus atau estetik. Kenapa? Karena bagus dan estetik itu barometer atau standarnya tiap orang beda. Estetik kita sama estetik videografer atau fotografer profesional itu jauh beda. Gitu. Makanya standarnya nggak bisa kita samain. Cuman kalau aku bisa bilang kualitas video yang enak ditonton kan artinya yang sesederhana enak dilihat mata, nyaman di telinga. Sesederhana itu. Nah, untuk bisa enak dilihat mata dan nyaman di telinga tuh kayak gimana? Cukup kualitas videonya jelas, terang, audionya jernih. Gak ada tiba-tiba orang motong keramik, tukang tahu bulat lewat, itu gak ada. Itu yang dimaksud dengan enak ditonton, enak untuk dinikmati videonya. Terus yang ketiga, ada pro kontra. Jadi topik atau pembahasan konten kamu itu bisa dijadiin diskusi lanjutan. Ada pro, ada kontra. Jadi begitu orang selesai nonton video kamu, akan otomatis kayak pengen gatel untuk komentarin. Entah komentar ngerasa kayak iya gue banget, atau komentar enggak gue gak setuju sama pendapat lu. Harusnya kan begini. Itu. Ada pro kontra, ada diskusi lanjutan setelah nonton konten kamu. Gitu. Plus satunya nanti kita bahas di akhir. Nah, syarat pertama dulu nih, jawab pertanyaan penonton. Apa maksudnya jawab pertanyaan penonton? Ini yang sebenarnya banyak teman-teman dari konten kreator, jangankan konten kreator pemula, konten kreator lama yang udah berkecimpung lama di konten aja, kadang belum paham sama prinsip ini. Ini yang harus bener-bener teman-teman ambil. Kalau kita bikin konten, tokoh utamanya adalah penonton, bukan kreatornya. Tokoh utamanya adalah penonton, bukan kreatornya. Ibarat kita majang, kita bikin pentas teater, tokoh utamanya itu penonton. Kita hanya tokoh pendamping, tokoh sampingan, guide, ya pemandu, itu kita. Di situ loh letaknya. Jadi kenapa di sini kita harus menomorsatukan penonton? Kita harus merasa kayak penonton adalah tokoh utamanya nih. Kenapa? Karena kita harus menjawab masalah problem dari penonton kita sesuai dengan market yang dipilih. Umpama kamu bahas soal skincare. Permasalahan skincare yang dialami sama penonton tuh apa? Jadi bukan cuma cerita soal pengalaman aku sebagai content creator, pengalaman aku sebagai content creator skincare yang mungkin dulu break out, begitu. Bukan cuma itu aja yang dibahas. Jadi bukan melulu soal aku, tapi soal penontonnya. Apa sih yang dialami sama orang kalau ngomongin soal skincare, ngomongin soal masalah kulit berjerawat, apa? Gitu. Jadi konten kita diharapkan itu harus bisa, bukan diharapkan, tapi harus bisa menjadi solusi dari masalah penonton. Jadi solusi menjawab masalah dari penonton. Terus kalau mau tahu masalah penonton, kita harus tahu dulu dong siapa penonton kita. Siapa sih penonton kamu? Siapa sih penonton konten kamu? Gitu. Nah, untuk kita bisa tahu siapa penonton kamu, bisa diisi dulu data ini. Data ini bisa diisi dulu. Ada usia, pekerjaan, pendidikan, goal, dan ketakutan. Usia dulu nih kita bahas. Kenapa kita harus tahu usia? Usia itu bisa bikin kita paham gimana cara kita mengemas konten.
Nah, kalau usia itu rentang usia itu agak ribet untuk dipahami, kita bikin sederhana aja, kita bikin simple aja. Kalau usia kita pakai generasi. Kamu mau ngambil generasi mana? Gen Z, gen milenial, atau gen boomer? Nah, kalau kita udah tahu ya target market kita mau di generasi mana, kita tahu gimana cara menyampaikan. Gak mungkin dong kalau kita ngambil generasi milenial, apalagi generasi boomer. Tapi konsep video kita kayak mbak-mbak yang bercanda, nggak dapat bercandanya, nggak dapat humornya tuh nggak nyampe. Itu fungsinya kita bisa tahu, kita harus tahu usia dari penonton kita. Terus yang kedua pekerjaan. Nah pekerjaan ini untuk bisa tahu watak, kebiasaan, kepribadian itu bisa diwakili dengan pekerjaan. Apakah dia mahasiswa, atau dia student, atau dia misalnya pekerjanya apa, freelance kah, atau pekerja full time kah, PNS, itu bisa dipakai. Data pekerjaan ini bisa dipakai untuk mengkategorisasi watak mereka tuh kayak gini, kebiasaan keseharian mereka tuh kayak gimana. Contoh, target market kamu pekerjaannya adalah PNS. PNS masuk jam berapa, pulang jam berapa, jam istirahatnya tuh ada di jam berapa, jam makan siangnya jam berapa, jam pulang kerja jam berapa. Jadi nanti kamu bisa upload konten di jam-jam istirahat itu. Itu fungsinya kita tahu pekerjaan dari penonton kita. Nah terus pendidikannya mana? Pendidikannya sampai mana? Apakah penonton kamu pendidikannya SMA, perguruan tinggi ke atas, atau masih, mohon maaf, SMP atau bahkan SD aja nggak lulus? Gitu. Nah, kita paham pendidikan mereka lagi-lagi untuk bisa tahu gimana cara menyampaikan konten. Umpama, ternyata penonton kamu adalah, mohon maaf, SMP ke bawah, bahkan SD atau SMP aja nggak sampai lulus. Terus kamu bikin konten yang pakai bahasa politik, pakai bahasa yang harus kita cari di KBBI. Apakah mereka paham? Kemungkinan besarnya nggak paham. Gitu. Kalau kita pakai bahasa yang pakai bahasa literasi, bahasa kampus deh, yang biasa kamu pakai di kampus, yang biasa kamu ngobrol sama dosen, ngobrol sama teman-teman lagi diskusi di forum gitu, pakai bahasa-bahasa kayak gitu, apakah sampai ke penonton? Kemungkinan besarnya enggak. Jadi harus tahu tingkat pendidikan dari penonton kamu tuh semana yang kamu targetkan gitu. Terus kalau udah tahu data diri mereka, kita masuk ke goal atau tujuannya gitu. Nah, goal atau tujuan dari penonton kamu apa? Ini disesuaikan lagi sama market. Umpama market kamu adalah fashion. Nah, tujuan mereka untuk nonton konten fashion apa? Jadi fashionable, tahu rekomendasi outfit, tahu OOTD, tahu baju yang lagi tren. Itu goalsnya. Udah tahu goalsnya, terus ketakutannya apa? Kelemahannya apa? Kalau dalam bahasa marketing kita bilang marketingnya tuh apa? Problem yang dialami sama penonton kamu terkait fashion tadi tuh apa? Contoh, budget minim, ya, pengen outfitnya gonjreng tapi budgetnya minim, nggak ngerti tren, apalagi nggak ngerti cara pilih bahan, nggak ngerti padu-padan warna, tuh, ketakutan dan kelemahannya. Nah, data ini nanti harus kamu sering riset, kamu sering pelajarin untuk bisa bikin ide konten. Kalau kata orang kan, tak kenal maka tak sayang. Ya gimana mau sayang kalau kita aja nggak kenal, walaupun kadang udah kenal juga masih belum disayang. Itu sedihnya. Cuma balik lagi ke tak kenal maka tak sayang, kita minimal harus kenal dulu audiens kita siapa. Data ini yang bikin kita kenal siapa sih penonton kita, siapa sih penonton dari konten kamu. Itu ditambah lagi nanti akan ada riset kompetitor. Riset kompetitor ini nggak perlu yang aku bisa bilang kita konten kreator pemula, nggak usah memberatkan diri dengan ngelakuin riset-riset yang berjelimet, pakai tabel, bukan. Ini bukan skripsi saya, bukan penelitian data kuantitatif dan kualitatif yang harus riset datanya kayak gimana, enggak. Kita juga lagi nggak bikin proposal bisnis. Jadi riset kompetitornya yang sesederhana sering-sering nontonin konten kreator yang punya yang punya market sejenis. Riset konten kreator yang punya market sejenis. Umpama kamu marketnya gadget, biasanya. Cari konten kreator yang kontennya gadget. Apa aja yang di riset? Cara dia bikin video, cara dia menyampaikan informasi, cara dia narik audiens, narik followers. Itu yang dipelajari. Sesederhana, sesimpel itu.
Makanya di sini aku nggak ada yang kayak tabel-tabel rumit banyak data-data yang harus diisi, nggak perlu. Karena kita di sini posisinya masih sebagai pemula. Kalau data-data kayak gini aja kita belum tentu bisa praktekin, apalagi kalau datanya nggak jelimet. Gitu. Ada banyak sebenarnya data yang bisa kita isi, data yang bisa kita isi satu-satu, kita pahamin satu-satu. Cuman kita bikin simple aja. Gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah konten atau udah punya niat untuk konten, boleh nggak dibantu di chat, coba di typing aja di chat. Pengen bikin konten apa sih? Siapa sih penontonnya? Nggak perlu sedetail ini, cukup sesederhana kayak pengen bikin konten fashion, pengennya sih buat cewek-cewek yang pendek misalnya gitu, atau pengen bikin konten skincare karena aku pernah berjerawat, jadi aku mau fokusnya ke konten untuk jerawat misalnya gitu, untuk cewek yang pernah kena jerawat. Coba boleh nggak di komen, aku mau lihat ada yang sudah pernah bikin konten kah, atau pengen konten make up kah? Oke, ada yang pengen konten make up. Yang lain ada yang pengen konten apa? Fashion, gadget, konten make up. Iya, make up itu teman-teman ya, ini info juga. Kalau untuk konten beauty, make up, skincare itu kita sebutnya di dunia konten creator adalah red ocean. Ya, atau mungkin sekarang udah masuk black ocean, udah bukan red ocean lagi. Artinya apa? Kompetisinya luar biasa besar. Tapi kemungkinan untuk naiknya juga jauh lebih besar. Ya, kompetisi antar kreatornya besar, kompetisi antar brand-brand baru yang mulai bermunculan juga besar. Jadi di situ kompetisinya luar biasa. Cuman marketnya juga nggak kalah besar. Nah, itu yang kita sebut red ocean, bahkan black ocean. Gitu. Oke? Next. Nah, kalau kita udah kenal nih siapa sih penonton kamu tuh siapa gitu ya kan, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal nih, tinggal kita sayangin aja. Gimana cara menyayangi penonton kamu? Caranya dengan tahu masalah penonton kamu, masalah yang mereka hadapi itu apa. Nah, cara tahu masalahnya, cara paling gampang, aku selalu minta klien aku untuk pakai pola ini, ya. Pakai pola ini, kita carinya gampang pakai Google, ya. Aku baca lagi nih, ada pengen konten jalan-jalan. Makin banyak sekarang ya tempat-tempat viral. Bagus, marketnya ada. Konten yang menghasilkan cuan bagi pemula. Oke, cuan bagi pemula bisa. Sebenarnya semua market bisa menghasilkan cuan. Asal kita konsisten, asal kita punya niat yang benar-benar untuk bikin konten. Gitu. Oke, balik lagi ke cara cari masalah penonton. Yang pertama itu kita pakai cara Google, itu gampang banget. Tinggal segampang kamu typing aja apa yang kamu cari di Google seputar market kamu. Misalnya di sini kita ngomongin yang market diet ya. Kan ada istilah atau ada tren namanya clean eating. Lagi-lagi itu dibawa dari Amerika, dari USA. Itu clean eating ya, makan makanan bersih, mengurangi gorengan, gula-gulaan, itu di stop dan balik ke real food. Nah, tren clean eating ini misalnya mau kamu bikin konten, cari cara masalah audiensnya gimana Kak Cit? Caranya buka Google, kamu klik aja misalnya contoh tips clean eating. Nah, kalau kamu scroll Google ke bawah, akan ada kolom yang namanya People LSOS. Atau kalau kamu settingan Google-nya bahasa Indonesia, itu namanya orang lain juga bertanya. Ya, People LSOS atau orang lain juga bertanya. Nah, nanti akan ada ini nih. Kayak gini tampilannya ya, pertanyaan, list pertanyaan. Nah, list pertanyaan ini contohnya misalnya how do you practice clean eating. Nah, di sini topik-topik ini adalah topik yang paling orang sering tanyain di Google, yang orang paling kepo banget soal clean eating. Nah, topik ini nanti bisa kamu jadiin sebagai contoh. Misalnya what should I eat when eating clean ya? Apa yang harus kita makan waktu kita lagi diet clean eating tadi? Kamu bikin konten makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan saat diet clean eating, atau rekomendasi makanan clean eating, atau makan makanan ini kalau kamu lagi diet clean eating gitu. Jadi pertanyaan ini nanti kamu jawab lewat konten. Jadiin pertanyaan ini sebagai ide konten. Itu cara paling gampang lewat Google. Atau yang nggak kalah gampangnya,
bisa pakai cara lewat TikTok, karena mungkin teman-teman sehari-hari lebih sering buka TikTok sekarang ya dibanding buka Google. Gampang, di TikTok juga caranya sama. Buka TikTok, buka ya, kolom pencarian, terus nanti ketik aja topik yang kamu pengen bikin atau topik yang memang kamu bikin sehari-hari. Misalnya contohnya kamu bikin konten seputar Canva, seputar cara ngedit di Canva misal. Segampang tulis aja cara edit poster di Canva, atau kamu bikin konten edukasi cara belajar SKS ya, sistem buku semalam. Nah nanti cari video yang paling rame, cari video yang penontonnya paling ramai, komentarnya paling banyak. Nanti kamu masuk ke kolom komentar, kamu scroll, itu akan banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget pertanyaan dari penonton yang berkaitan dengan topik yang tadi. Contohnya di sini, kita nyari konten tentang cara belajar SKS. Dia yang banyak ditanyain apa sih? Cara biar belajar nggak bosan. Gue udah susah belajar deh, yang keluar nggak sesuai ekspektasi, ini paling sering. Ya, jadi pertanyaan ini nanti akan dijawab lewat konten. Contohnya kayak gini, pertanyaan cara biar belajar nggak bosen Kak. Nah nanti kamu bikin tips and trick belajar nggak bosen. Gitu juga dengan skincare. Misalnya skincare, cari tips skincare untuk kulit berjerawat misalnya gitu. Nanti kan ada banyak video yang FYP, kamu buka komentarnya, pasti akan ada pertanyaan di situ. Kayak Kak, gimana caranya kok jerawat aku on off? Kak, gimana caranya aku udah skincarean tapi muka tetap kusam? Trik misalnya. Nanti dijawab lewat konten kamu. Itu cara paling gampang untuk cari masalah penonton. Itu bukti kamu kalau kamu emang sayang sama penonton yang udah kamu tuju. Penonton yang emang kamu niat untuk bantu. Itu bukti sayangnya kayak gitu. Segampang dari Google atau dari TikTok. Cara yang sama boleh juga dilakuin di YouTube, di platform manapun. Ya, tapi biasanya paling gampang dan paling banyak itu ada di Google, TikTok, sama YouTube. Gitu. Terus, nah kita masuk ke yang poin kedua nih. Kualitas videonya harus enak ditonton. Kualitas video yang enak ditonton tuh kayak gimana sih? Kualitas video yang mana yang dimaksud? Nah, kualitas video yang enak ditonton itu kualitas video yang jernih, tadi udah disampaikan ya, jernih, terang, sama audionya jelas. Haruskah pakai iPhone? Ini banyak banget pertanyaan. Haruskah pakai iPhone? Ya, jawabannya sebenarnya nggak harus pakai iPhone. Yang penting videonya masih jernih. Terus biar bisa jernih, dibikin terang. Cara terang gimana? Dipakai bikin video di depan jendela yang gede. Nggak punya jendela, di pintu, depan pintu. Ya, jadi pakai cahaya matahari langsung. Kalau kamu punya lighting, pakai lighting. Ya. Terus kalau audionya jelas harus pakai apa? Mic kah? Ya kalau punya mikrofon itu bagus. Tapi kalau nggak punya, nggak ada alasan untuk nggak bikin video yang kualitasnya enak ditonton. Nggak ada alasan untuk nggak mulai konten. Bisa pakai headset yang ini kayak headset zaman dulu ya, yang kalau kita beli HP, ya nggak tahu sekarang masih dapat apa enggak. Headset kalau kita beli handphone itu biasanya dapat gratis, itu masih bisa dipakai. Ya, dicolokin. Terus yang bagian mikrofonnya dibuat ngomong gitu. Sesimpel itu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ngerasa kayak nggak punya alat konten, kayaknya nggak bisa deh Kacit bikin video yang enak ditonton, aku nggak punya alat konten, nggak punya DSLR, aku nggak punya lighting Godox, aku nggak punya mikrofon wireless yang mereknya apa, gimbal mah yang ini ya, yang mereknya apa, adalah yang mereknya mahal gitu. Nggak ada alasan ya. Ini video aku yang banyak banget yang nonton karena ngerasa relate, yang ngerasa gue punyanya Android, bisa nggak ya bikin konten. Coba kita tonton dulu. Gue punya iPhone, ini gue syuting pakai Android, ini cara konten pakai Android. Gak ada lagi alasan begini. Kena lu. Yang pertama, pastiin video lu terang, jangan redup-redup kayak diskotik Pantura. Ini lihat muka gue terang kan? Dia nggak pakai lighting. Kalau pakai lighting, udah model kan? Oh, mending dia kalau gak mau model. Jadi rahasianya, lu berdiri, lu duduk di depan kaca yang segede gaban. Gak punya Kak kaca segede gini. Nanti pintu, pamalik. Kalau pagi syuting dari jam 8 sampai jam 11.
kalau sore dari jam 3 sampai jam setengah 5. Gak punya tripod, mau beli mahal. Ya, tripod gak, gue sandarin aja seadanya. Di rumah lu gak ada perabotan. Terakhir, pastiin audionya jernih. Nah, didengar gak ada tiba-tiba suara ayam, tangga motong keramik, ganggu hajatan, tukang tahu bunga lewat. Gak ada. Pacet gak mampu beli mic yang mahal. Siapa suruh bis yang biasa tak gue pakai harganya berapa, 1 juta, 2 juta, 3 di bawah 100.000 udah gak mau modal lagi. Gak apa-apa, pakai headset lu yang udah buluk itu, gratisan dari HP, dicopot, lu pakai mic bisa. Udah dari lebaran tahun berapa lu ide mau ngevlog? Nah, tadi pertanyaan terakhir, ada nggak yang udah ngide buat konten dari lebaran tahun lalu, lebaran 2 tahun lalu, atau mungkin nggak tahu tuh dari zaman lulus SMA, lulus SMP udah niat mau konten? Coba dong reactionnya jempol. Ya, coba reactionnya jempol. Yang emang udah pernah atau udah niat konten tuh udah lama banget dari lebaran tahun lalu. Ya bilang antar kita lebaran tahun depan udah jadi konten creator ya. Atau tahun 2024 gue harus udah bisa jadi influencer ya, udah di endorse gitu. Coba siapa yang di sini yang udah punya niat konten tuh dari lebaran 2-3 tahun 4 tahun yang lalu? Coba reaction thumbs up. Soalnya nih banyak banget followers aku, yang teman-teman aku di TikTok itu banyak yang ngerasa kayak iya benar, emang udah pernah punya niat untuk konten dari mungkin 2-3-5 tahun yang lalu. Dari zaman mungkin masih YouTube kali, bukan TikTok. Coba ya, ada nggak ya udah niat gitu? Atau mungkin di sini udah mulai konten semua kali ya, walaupun masih maju mundur mungkin udah mulai konten semua kali di sini, karena mahasiswa ya rata-rata ya. Di sini kalau mahasiswa biasanya sih, kalau mahasiswa ya anak-anak muda sih udah sehari-hari konten ya, say. Kalau aku lihat sih di sini kayaknya udah biasa konten semuanya gitu. Kalau udah biasa konten, kita masuk aja ke sini, tinggal langsung ke pro kontranya. Yang videonya itu harus ada pro kontra. Nah, kalau jenis video yang ada pro kontra ini sebenarnya cocok buat teman-teman yang sehari-harinya suka nyari masalah. Bukan, maksudnya gini, yang kritis ya, yang suka nyari perdebatan. Nah, jenis video ini itu adalah jenis video yang sebenarnya kontennya itu punya topik yang cenderung mendukung atau menyinggung pihak lain gitu, mendukung atau menyinggung pihak lain. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba deh kita yang maksudnya menyinggung pihak lain dan mendukung pihak lainnya tuh kayak gimana nih? Ini yang belum lama viral. Ini gue tahu, makeup lo pada mahal, lo pada berkelas, paham banget, bayar lagi pay letter. Nah, ini video yang belum lama viral atau mungkin masih viral juga sebenarnya di TikTok. Nah, konten ini menimbulkan pro kontra. Kenapa? Karena dia cenderung mendukung. Jadi sesama laki-laki biasanya yang punya pola pikir yang mungkin sama kayak masnya, ngerasa terdukung, ngerasa kayak iya ya, kayaknya kalau cewek bikin tren kayak gini suka cuma buat pamer-pamer doang deh, cuma buat memvalidasi kalau ya dianya cewek ini adalah high value woman, independent woman yang suka dengan barang-barang mahal, suka dengan kemewahan dan lain-lain. Itu mungkin yang merasa didukung sama mas-mas ini, dan banyak. Tapi video ini juga menyinggung pihak lainnya. Siapa? Ya perempuan yang ikut tren ini terutama, yang ngerasa kalau enggak kok, bukan gitu maksudnya, kita cuma pengen sharing, it's girlhood, cuma momen dimana kita sesama cewek sharing makeup apa yang dipakai, ngasih sama rekomendasi, atau mungkin buat girls club aja, jadi ada obrolan di antara cewek-cewek ini gitu. Jadi ada pro kontra. Nah, yang mendukung sesama cowok komentar, yang merasa tersinggung sebagai cewek juga komentar, akhirnya videonya blow up, akhirnya videonya naik itu. Nah, biasanya topik pro kontra ini adalah topik yang biasanya melenceng dari sistem atau kebiasaan yang ada. Simpelnya gini deh, biasanya kalau kita makan sereal, mungkin kalau teman-teman kita nggak terbiasa lah ya untuk sarapan sereal,
Tapi biasanya kalau kita ada waktu, ada momen makan sereal, itu kan umumnya serealnya dulu, Koko Crunch-nya dulu kita masukin ke mangkok, baru tuang susu. Coba kalau teman-teman bikin, banyak sebenarnya video di TikTok atau video di YouTube. Tuangnya susunya dulu dituang, udah setengah mangkok baru dimasukin Koko Crunch-nya. Viral nggak? Viral. Kenapa? Karena itu melenceng dan banyak yang komentar nggak gitu caranya. Nggak gitu cara makan sereal harusnya. Terus ada yang komen lagi harusnya serealnya dulu baru susu. Tapi yang merasa itu nggak salah ya. Kenapa? Apa salahnya kalau susu dulu baru sereal? Ada pro kontra di situ. Ada yang pembahasan yang bisa dibahas lanjut di kolom komentar setelah kita nonton the whole video. Kita udah nonton semuanya, ada pro kontranya gitu. Terus kalau tadi kita udah bahas 3 poin utamanya, plus 1 tadi ya. Plus 1-nya apa Kak Cit? Plus 1-nya adalah momentum, momen. Jadi kalau mau viral itu bukan cuma ikutan tren, yang lagi viral apa, lagi tren apa, kita ikutin. Arah yang harus diikutin adalah momentum. Nah, sebelum kita pahamin tren apa, momentum apa, coba tonton dulu, ada 2 video di sini. Ini yang video 1. Nah, ini video yang pertama ya, video Fuji. Mungkin itu juga pernah muncul di FYP teman-teman, pernah viral juga di sosial media teman-teman. Atau video yang satu ini? Lebaran simmer ya. Simmer. Simmer pakai lagu ini. Lebaran 2024. Model terbaru simmer ya. Simmer. Oke. Nah, yang mana yang tren, yang mana yang momentum? Yang tren, yang mana yang tren, yang mana yang momentum? Coba. Teman-teman ada nggak yang mau jawab? Yang mana yang tren, yang mana yang momentum? Video Fuji itu masuk tren atau video atau momentum? Tren. 3 ada Y2. Yang video Fuji itu di chat. Yang video Fuji itu tren atau momentum? Video Fuji tren, video Fuji masuk tren, shimmer momentum yang shimmer. Oke, betul banget teman-teman. Jadi yang tren, jadi sebelum tanpa harus dijelaskan panjang lebar, teman-teman udah paham ya perbedaan dengan video yang tren dan video yang momentum. Jadi momentum itu apa? Video yang sifatnya momen-momen khusus. Shimmer itu momentum apa? Ramadan. Terus momentum apa lagi sih yang bisa kita bikin video? Contohnya Valentine, pemilu, hari Kartini, hari kemerdekaan. Ini adalah jadi waktu-waktu yang paling bagus untuk konten kreator bikin konten yang berkaitan dengan momentum untuk bisa viral. Ini kita bisa bilang sebagai lahan basah gitu. Nah, kalau kita sebagai konten kreator, mana yang bisa kita ikutin, tren atau momentum? Ya, jawabannya yang paling gampang, lebih gampang adalah ngikutin momentum. Sesederhana ini, misalnya kamu bikin konten lagi-lagi fashion. Kalau bikin konten fashion, ngikutin momentum, itu ada yang bisa kita ikutin. Ada yang bisa kita jahit dengan momentum ini. Misalnya contoh shimmer tadi, tips OOTD shimmer. Atau markiplier, skincare, ya. Tips skincare, tips glowing sebelum lebaran misalnya. Atau make up momentumnya Ramadan shimmer. Tips make up untuk OOTD shimmer. Itu masih masuk.
Tapi kalau kita market yang tadi, fashion, skincare, otomotif, gadget, terus masuk ke tren Fuji, apakah bisa? Kemungkinan bisanya masih sangat-sangat kecil. Kita masih harus pikir gimana caranya masukin ke tren Fuji. Apakah kita lagi review gadget sambil joget-joget di mobil kayak Fuji? Kan enggak. Gitu. Nah, kalau kenapa kemudian Fuji ini bikin video kayak gini doang kok bisa tren? Soalnya banyak juga nih followers aku, terus juga klien-klien aku yang nanya, Kak, kenapa kok aku udah bikin video konten Fuji ini yang pakai lagu ini, kok nggak viral, kok nggak FYP? Sekarang gini, video ini, lagu ini, kenapa FYP? Karena Fuji yang pakai, ya. Kalau kamu Fuji, kamu depan kamera diem juga FYP. Tapi kalau kamu bukan Fuji, ya jawabannya kita bisa tahu sendiri, gitu. Jadi yang harus kita ikutin adalah momentumnya. Apa nih? Apalagi kemarin pemilu ya, pada bikin konten seputar gimana tips and trik cara milih gitu. Terus juga ada yang pas hari H-nya konten-konten entertainment, konten-konten POV yang berkaitan sama pemilu yang konten-konten yang memang berkaitan dengan momentumnya gitu. Jadi yang harus kita ikutin adalah momentum, bukan hanya tren. Bukan hanya tren itu apa aja sih? Dari mulai lagu misalnya, lagu yang lagi tren, dance yang lagi tren. Nah, bukan cuma itu yang kita ikutin, tapi momentumnya, momennya, gitu. Dan harus kita bisa jahit nih. Ada note di sini yang note di bawah. Perlu diingat kalau kreator itu harus mampu menjahit momentum dengan konten yang dibuat, konten yang biasa dibuat yang tadi aku bilang fashion, ya berkaitan dengan fashion Ramadan, misalnya momennya Ramadan. Atau tips make up yang bisa kita pakai pas waktu lagi pemilu gitu, lagi nyoblos, make upnya kayak gimana sih yang bagus gitu. Jadi harus dijahit dengan momentumnya. Terus balik. Nah, kalau kita udah paham gimana sih, berarti udah paham nih syaratnya apa aja, udah siap, itu udah ready banget, ibarat udah ada nih ilmunya, udah bisa nih kita langsung ajar bikin. Tapi nggak ada yang bisa menjamin kalau konten yang kamu buat berdasarkan syarat tadi bisa menyampaikan pesan yang kamu maksud ke penonton. Kamu udah oke, pede nih menjawab masalah penonton begini solusinya ini, tapi kamu nggak menjamin kalau video itu bisa menjawab atau pesannya itu nyampe ke penonton. Nah, untuk menjamin itu gimana caranya? Kita bikin naskah, ya, bikin naskah yang sesuai, bikin naskah yang bisa membantu menyelesaikan masalah publik tadi, masalah penonton kamu tadi. Nah, naskah yang harus ada di TikTok itu yang singkat, padat, jelas. Kalau kita ngomongin TikTok, beda dengan YouTube, beda dengan Instagram. Kalau kita fokusnya, mungkin hari ini kita fokusnya ke TikTok, karena tadi contohnya adalah TikTok. Kalau di TikTok, kita udah nggak bisa kayak di YouTube. Hai guys, hari ini kita bakal review bla bla bla, enggak. Kamu bikin video kayak gitu di opening, orang lanjut scroll. Orang nggak peduli, guys. Itu terlalu lama. Temponya itu terlalu lama. Terlalu bertele-tele. Orang di TikTok tuh maunya singkat, padat, jelas. Sakset. Kita cuma dikasih waktu 5-10 detik. Kreator TikTok cuma dikasih waktu 5-10 detik untuk bisa ngasih informasi yang kita punya, untuk ngejejelin informasi yang kita punya sebanyak apapun ke penonton kita dalam waktu 5-10 detik. Kalau kita openingnya hi guys, hari ini kita akan rekomendasi makeup udah kelamaan. Hi guys aja udah berapa detik gitu. Jadi penting untuk kita tahu pola naskah yang cocok tuh kayak gimana di TikTok. Yang paling cocok adalah ini. Ini yang paling sederhana. Mungkin ada lagi model lainnya, tapi intinya masih sama. Dan sesederhana ini. Yang pertama kita hook yang bikin orang kaget, yang bikin orang berhenti untuk scroll TikTok kita, dan nonton video kita. Masukin problemnya apa yang mau dibahas, masalah audiens tadi, dikasih solusi, ya, dikasih solusi. Yang terakhir call to action, gitu. Penjelasannya gimana maksudnya? Ini cuma ada ekspresi-ekspresinya doang ya. Coba kita pahami dulu. Hook tuh kayak gimana sih? Hooknya TikTok terutama ya, itu kayak gimana sih? Hook itu kita bisa bilang kayak satu kalimat sakti yang bikin orang berhenti untuk scroll TikTok dan nonton video kita sampai habis. Nah, biasanya kalau kita ngomongin hook itu dibagi jadi 3. Ekspektasi, sebab akibat, sama konflik.
Contoh ekspektasi. Ini rahasia aku bisa titik. Jadi ekspektasi kalau orang nonton video ini, kita kasih rahasia kita, mereka akan otomatis ya video mukanya juga akan glowing misalnya gitu. Atau gadgetnya bisa dapat gadget murah, atau fashionnya, atau bisa dapat outfit yang murah, yang on budget misalnya gitu. Jadi contohnya di sini, ini rahasiaku bisa punya kulit glowing setelah setahun berjerawat. Apa yang bikin orang berhenti untuk scroll? Ini rahasiaku, ya orang akan kepo kalau hubungannya sama rahasia. Itu cenderung orang kepo. Ini rahasiaku dan setahun, ada angka di sini. Jadi mungkin orang yang sudah punya jerawat menahun akan terbangun ekspektasinya di sini. Oh, jangan-jangan kalau gue nonton video ini, jerawat gue yang udah setahun ini bisa sembuh. Ada ekspektasi di sini. Ini rahasiaku bisa punya kulit glowing setelah setahun berjerawat. Atau kita pakai sebab akibat. Stop lakuin ini. Lakuin apa? Kalau kamu nggak mau titik. Ya, sebabnya lakuin ini. Akibatnya kalau kamu nggak mau titik. Apa yang bikin orang tertarik di sini? Stop. Tiba-tiba di stop. Jangan lakuin ini. Stop lakuin ini. Itu bikin, emang apa yang gue lakuin? Apa yang salah? Kalau kamu nggak mau, nah kalau kamu nggak mau, akibatnya apa? Bisnis kopimu rugi. Ya. Kalau mau lebih hook lagi, kalau mau lebih cetar lagi, tambahin angka. Kalau kamu nggak mau bisnis kopi kamu rugi ratusan juta, itu lebih ngiket lagi. Jadi ada angka, wah ratusan juta. Emang kita harus stop ngapain? Rugi ratusan juta itu menakutkan loh buat banyak orang. Itu yang bikin akhirnya orang nonton videonya sampai. Stop lakuin bla 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 bla. Nah, stop lakuin, jangan lakuin, berhenti lakuin, itu maksudnya apa? Ya, stop lakuin diet nyiksa kalau mau kurus. Ini contohnya. Stop lakuin diet nyiksa kalau mau kurus. Kalau mau tambahin angka lagi, stop lakuin diet nyiksa kalau mau kurus dalam 1 tahun. Atau stop lakuin diet nyiksa kalau mau kurus dalam waktu 1 bulan misalnya. 1 tahun kelamaan, 1 bulan. Atau 2 minggu, 3 minggu. Ada angka di situ. Ya, usahakan kalau hook ini ya, untuk opening, itu lebih menarik kalau ada angka. Jangan pakai standarisasi yang nggak bisa orang ukur. Maksudnya gimana? Standar lama, sebentar, panjang, pendek, mahal, murah, itu tuh nggak ada standarnya. Mahal murah tiap orang beda. Mahal murah kita sama Nagita Slavina beda. Ya, terus apa lagi? Ramai dan sepinya seorang introvert sama ekstrovert beda. Gitu. Jadi nggak ada standarisasinya di situ. Kalau misalnya mau bilang mahal, sebut angkanya. 300 juta, 25 juta, 500 ribu, ada angkanya. Kalau mau bilang murah, di bawah 300 ribu, di bawah 100 ribu, nggak sampai 1 jutaan, ada angkanya. Kalau mau bilang misalnya rame, antri sampai 3 jam, gitu. Nunggu beli roti ini harus nunggu 2 jam. Beli tiket ini antrinya harus 2 hari. Nah, itu kan ada standar ramenya. Orang udah kebayang 2 hari lama juga ya antrinya, gitu. Ah, nunggu begini doang 2 jam. Oh iya, berarti rame banget ya. Itu ada. Setiap orang udah punya standarnya yang kalau ada angka tuh standar orang sama. Tapi kalau cuma bilang mahal, murah, itu beda. Hook harus spesifik. Hook kita cuma punya waktu 5-10 detik untuk bikin orang stop scrolling TikTok dan nonton konten kita. Ini adalah kalimat sakti. Ini yang sering kita kurang paham, yang sering kita lewatin. Kita cuma fokus ke isinya, kita cuma fokus ke topik pembahasannya, tapi hooknya nggak dibikin menarik. Ini yang poin paling penting. Nah, kalau kita udah hooknya udah benar, tinggal masuk ke problem nih. Problemnya tuh apa? Ya, problem yang harus berkaitan dan dekat dengan penonton. Ya, harus berkaitan dan dekat dengan penonton. Contoh yang tadi kita udah bahas juga di slide sebelumnya, yang harus relate sama penonton. Contohnya misal,
penyebab jerawat on off. Jadi langsung jelas straight to the point. Kalau cuma bilang problemnya adalah penyebab jerawat, banyak banget penyebab jerawat ya. Ada mungkin jerawat hormonal, ada yang namanya jerawat kotor, ada yang namanya jerawat misalnya menstruasi, itu kan beda. Tapi kalau penyebab jerawat on off ya, jadi udah straight to the point. Oh, jerawat on off, orang udah paham jerawat on off tuh yang kayak gimana. Terus tadi misalnya ngomongin soal kopi, kesulitan mulai bisnis coffee shop. Tadi kan hooknya stop lakuin ini kalau kamu nggak mau bisnis kopi kamu rugi ratusan juta. Nah, problemnya apa? Kesulitan mulai bisnis coffee shop. Kamu jelasin di situ. Ya, fakta-fakta apa sih yang sering orang alamin kalau dia mau mulai bisnis coffee shop? Fakta-fakta apa disebutin di sini? Di momen ini adalah kamu sebutin fakta-faktanya. Misalnya kayak coffee shop tadi. Lu ngerasa nggak sih kalau bisnis coffee shop itu harus modal puluhan juta misalnya? Lu ngerasa nggak sih kalau mau mulai bisnis coffee shop itu waktunya kita butuh 1-2 tahun misalnya? Kita sebutin fakta-faktanya, kita riset di sini, data riset kita masukin di sini, gitu. Atau tadi yang ngomongin soal diet, alasan diet yang selalu gagal, kasih fakta-fakta alasan diet yang selalu gagal. Udah, problemnya udah dikeluarin, fakta-fakta lapangannya udah dikeluarin, hasil risetnya udah disajiin, selesain pakai masalah, ya. Ya mirip-mirip skripsi lah, ada latar belakang, rumusan masalah, solusi. Ya, latar belakang itu anggaplah hook, rumusan masalah itu problem, solusinya atau isinya adalah solution ini. Udah, nanti ada terakhir rangkuman di belakang. Nah, solusinya apa? Masalah penonton harus terselesaikan. Pastiin udah dikasih fakta segala macam ya selesain, jangan tinggal gitu aja gitu. Udah dikasih nih masalahnya A, B, C, D, terus ditinggal aja penontonnya serah deh. Yang punya jerawat on off ya udah sana lanjutin hidup gitu. Harus diselesain masalahnya. Kayak tadi penyebab jerawat on off. Terus kita kasih, oh ini dia rekomendasi skincare khusus untuk kulit berjerawat, khususnya jerawat on off misal. Atau dikasih tips and trick membersihkan muka biar jerawat nggak on off. Gitu. Masalah terselesaikan. Atau kayak tadi yang soal kopi, step by step buka usaha coffee shop. Ya, udah kasih fakta-fakta yang merugi gitu, kasih tahu sebenarnya step by step yang benar untuk buka usaha coffee shop tuh gimana sih? Gitu. Kasih solusinya. Atau tips diet santai anti gagal, masih bisa makan bakso. Gitu, dikasih tips and trick dietnya santai aja tapi masih bisa makan bakso. Karena kan gak nyiksa katanya. Tadi kan di hook bilang diet yang gak nyiksa, berarti diet yang masih bisa makan bakso, makan mie ayam gitu. Dikasih solusinya. Jadi masalah tadi kelar, selesai. Gitu. Nah, kalau skripsi masuknya ke bagian rangkuman. Ya, call to action. Call to action itu apa? Gampangnya, sederhananya itu adalah ajakan. Kamu pengen penonton ngapain? Penonton itu harus didikte. Kamu mau penonton itu ngapain sih setelah nonton konten kamu? Kamu berharap penonton tuh ngapain sih? Like, comment, share, atau follow? Contohnya di sini. Follow buat tahu tips kulit glowing, karena tadi konten jerawat ya. Follow buat tahu tips kulit glowing. Atau tag teman kamu yang suka kopi, karena tadi bisnis kopi. Ya. Atau kalau lu suka tipe diet yang mana, coba komen. Gitu. Misalnya kamu bikin tips-tips ini A, B, C, D. Terakhirnya tanya, kalau lu suka tipe skincare yang mana, coba komen. Kalau tipe kulit lu apa, coba komen. Jadi didikte, dikasih tahu. Ini penonton, kelar nonton, selesai nonton, harus ngapain. Kalau nggak ada call to action, kelar nonton nih, oke ini adalah rekomendasi bla bla bla. Rekomendasinya udah selesai, udah. Oh, oke, makasih informasinya, ya udah. Gitu. Jadi penonton cuma berterima kasih dalam hati doang. Oh iya, thank you loh, ini bermanfaat loh, informasinya selesai loh. Kita nggak dapat engagement, kita nggak dapat interaksi di situ. Udah capek-capek riset, capek-capek syuting, tapi nggak ada interaksi di situ. Makanya kita ajak, kan udah informasinya udah dapet nih, bantulah follow. Kan informasinya relate nih sama kamu, coba tag dong teman kamu. Kan ini informasinya ada diskusinya, coba deh komen. Atau misalnya kan informasinya ini udah bermanfaat buat kamu, di save aja biar nggak lupa gitu. Karena like, comment, share, follow dan save itu akan jadi engagement kamu, interaksi kamu.
Ini kedepannya bagus untuk nilai tambah kalau ada orang yang mau endorse kamu. Dilihatnya dari situ, dari interaksi, dari engagement. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya engagement ya, interaksi itu yang bakal jadi tolak ukur kalau orang mau endorse kamu. Nggak melulu soal followers gitu. Terus kalau udah paham nih, udah ngerti, udah dapet nih, udah semangat, udah ready banget untuk bikin konten viral, udah paham strateginya, tips and trick apa, ingredientnya apa, step by stepnya gimana, tapi masih dalam hati masih bertanya-tanya, kenapa banget harus bikin konten viral, kenapa banget kontennya harus viral, nggak usah viral deh, kenapa banget harus bikin konten. Kayaknya hidup kontennya lebih enak deh, hidup yang begini-gini aja lebih nyaman deh. Misal aku kasih gambaran sedikit, kalau konten kamu viral, apa aja sih yang kita dapat? Nggak mau naif, uang, cuan. Tadi ada yang ngomong kan, ada yang komen pengen dapat cuan, pengen konten yang ada cuannya gitu ya, dapat. Kalau konten kamu viral, viralnya bukan yang viral tanda kutip ya, akan bisa dapat cuan, apalagi terkenal. Ya, kalau mungkin konten viral tanda kutip yang pertama terkenal sih, iya terkenal, tapi 1-2 hari kita bisa bilangnya. Ya, naiknya cepat, turunnya cepat, itu hukum alam. Kalau naiknya cepat, turunnya cepat, kayaknya cepat, miskinnya juga cepat, itu hukum alam. Ya, terserah mana viral tanda kutip atau viral tanpa tanda kutip, dua-duanya terkenal, tapi cepat atau lamanya itu keukur. Terkenal. Kalau kamu punya personal tapi buat bisnis banyak sekarang, restoran viral antri ya, toko viral antri, brand yang viral abis di mana-mana. Ini contohnya, brand awareness-nya akan ke bawah gitu. Terus apalagi jadi pembicara. Kalau mungkin kamu ngerasa pengen membagi ilmu, kamu ngerasa punya pengalaman hidup yang luar biasa, pengen dibagiin, tapi kamu nggak punya konten yang viral, kamu nggak punya perjalanan yang jelas atau kesuksesan yang bisa dilihat, itu orang nggak akan mau dengerin gitu. Bisa jadi pembicara. Atau apalagi nih, kalau aku nggak mau yang terlalu dikenal orang, misalnya gitu kan, ada ya konten kreator yang sebenarnya nggak mau terlalu dikenal orang, tapi kamu tetap bisa dapat faedahnya, kamu akan tetap dapat manfaatnya. Apa manfaatnya? Kerjaan ya. Mungkin teman-teman nih yang bedain, teman-teman nih yang aktif di sosial media dan tidak aktif di sosial media, aku bisa bilang 100% aku jamin akan lebih mudah dapat pekerjaan, dapat project itu dari orang yang aktif di sosial media. Konten apapun yang kamu buat, contoh misalnya kamu adalah seorang freelancer, fotografer, videografer, kamu bikin konten, sering-sering bikin konten behind the scene, kamu lagi project-an, lagi syuting konten, atau mungkin lagi foto-foto ya, pre-wedding segala macam, akan lebih banyak dapat project gitu dibanding teman-teman yang cuma ya dalam diam aja, dari mulut ke mulut. Betul, dari mulut ke mulut itu masih dipakai sampai sekarang, marketing dari mulut ke mulut, tapi sebesar apa gitu, impactnya nggak sebesar sosial media, dan effortnya jauh lebih besar. Sedangkan sosial media cukup edit posting, satu konten kamu aja viral, project datang dari mana aja gitu. Aku dan teman-teman banyak dapat, mungkin ada klien, ada project itu dari Indonesia bagian mana, yang bahkan kita aja nggak tahu kalau bisa ternyata. Misalnya kita stay di Jakarta, ini kisah aku dan teman-teman aku yang lain. Aku stay di Jakarta, klien aku itu bisa dari Indonesia Timur, bahkan ada yang sampai Singapura, ada dari Taiwan, yang bahkan aku tuh nggak mikir kalau ternyata bisa gitu. Aku selalu menggambarkan ini sebagai, kalau kita aktif di konten, apalagi konten kita viral, akan ada pintu-pintu yang kebuka, banyak pintu-pintu, ini agak klise bahasanya, banyak pintu-pintu yang kebuka, yang bahkan kita nggak tahu kalau pintu itu ada. Ini yang lucu gitu. Pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu rezeki itu bakal kebuka, yang bahkan kita nggak tahu kalau pintu itu ada. Itu yang aneh, ajaibnya dari konten viral. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman setelah kita udah sharing panjang lebar pagi ini, coba dipraktekin. Nggak ada salahnya gitu, nggak ada ruginya. Teman-teman cuma rugi satu, rugi waktu. Tapi sekarang aku tanya, waktu teman-teman udah semahal apa
gitu. Kalau waktu kita belum mahal, rugi waktu nggak apa-apa, nggak sebanding sama hasil yang kita dapetin gitu. Untuk sekarang kalau teman-teman mulai konten, mulai belajar konten, yang rugi cuma satu, waktu, udah gitu aja gitu. Mumpung waktu kita belum apa nih, free konsultasi nih. Nah, yang tadi aku sempat jelasin di awal, aku juga social media consultant. Jadi aku bantu teman-teman untuk konsultasi terkait konten, bantu mentoring gitu. Nah, ini adalah beberapa klien aku. Di sini maksudnya aku kasih free konsultasi adalah aku akan kasih sedikit kuis ya dari hasil pembahasan kita tadi. Aku mau teman-teman isi, nanti boleh dikirim ke aku akan pilih satu yang terbaik. Satu terbaiknya itu gimana maksudnya? Yang paling niat deh, nggak perlu yang bagus, nggak perlu yang kayak heboh, hebat segala macam, enggak. Tapi aku mau lihat kesungguhan teman-teman, mana yang paling niat untuk aku bimbing. Satu orang aja, satu orang terpilih aja, nanti akan aku pilih untuk bisa dapat free konsultasi, 1 kali free konsultasi ya. Sedangkan teman-teman di sini yang ada foto-fotonya itu semuanya bayar. Tapi kalau teman-teman aku kasih yang free konsultasi, 1 orang aja gitu. Nanti konsultasinya online via Google Meet biasanya gitu. Apa sih yang harus dikerjain? Ini tabel ini, 2 tabel ini gampang, nggak sesusah skripsi, nggak sesusah tugas-tugas kuliah kamu, nggak, gampang banget. Tadi udah sempat kita bahas cari karakter penonton, siapa penonton kamu ini ya. Nanti akan aku kasih, ini kan contohnya, aku kasih contohnya. Nanti di bawah ada tabel kosong yang bisa kamu isi gitu. Terus yang kedua adalah naskah konten. Tadi kita udah bahas juga gimana cara bikin hook, problem, solution, call to action gitu. Nanti ini kamu isi ya, semuanya kamu isi sesuai dengan konten yang emang kamu niat untuk kamu buat dari market manapun gitu. Selain daripada tabel ini, kalau misalnya kamu pengen nambahin, aku pengen ngasih tahu Kak Citra, kalau aku sebenarnya mau bikin untuk market yang seperti ini, jenis kontennya begini, atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mau kamu jawab, yang mau kamu tanyain gitu, boleh banget. Kamu tulis aja di Google Doc ini. Nanti ini akan aku kasih, bukan aku sih, nanti akan ada tim panitia yang akan membantu kasih linknya dalam bentuk Google dokumen. Nanti akan dikasih tahu caranya kayak gimana. Diisi, dilengkapin, dikasih data selengkap-lengkapnya. Aku pilih berdasarkan yang paling niat. Aku nggak akan cari yang sempurna atau gimana, nggak. Aku cuma mau lihat kesungguhan teman-teman aja. Gitu. Aku akan bantu untuk konsultasi 1 kali. 1 kali konsultasi online bareng aku. Gitu, kita ngobrolin konten ke depannya harus gimana, bener-bener aku bikin untuk mau ke depan harus gimana cara cari marketnya, gimana cara step by stepnya, itu akan aku bantu dalam 1 kali konsultasi itu. Cara untuk ikut kuisnya cukup praktek ya. Prakteknya adalah yang tadi, linknya akan dibagikan mungkin nanti di grup, kalau nggak salah sih infonya di grup, nanti dikirim linknya. Begitu linknya udah dikirim, teman-teman klik file ya, file terus buat salinan. Nah, kalau udah buat salinan, nanti kan udah dapet salinannya di Google Doc teman-teman nih, isi aja. Kalau udah, silakan dikirim ke email aku, tasabila.citra@gmail.com gitu. Dikirimnya dalam bentuk apa aja, PDF, Word, terserah. Aku nggak gitu peduli sama format ya. Aku nggak yang harus strict kita tugas kuliah harus dalam bentuk PDF, PPT, enggak, apapun. PDF, PPT terserah. Aku cuma mau lihat isi datanya tuh kayak gimana. Seberapa niat kalian udah merancang konten mau yang kayak gimana. Ibarat kata kita bikin proposal bisnis gitu ya. Jadi udah jelas nih mau arahnya mau kemana gitu. Aku cuma bisa buat bantu aja gitu. Aku rasa itu saja untuk sharing kita hari ini. Silahkan yang mau tanya sekarang boleh, daripada kompetitif ya. Soalnya Fuji udah beli rumah dari endorsan saya. Kan sayang kalau kita belum bisa memanfaatkan TikTok dan sosial media lainnya gitu. Silakan Pak Nuri, boleh. Terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah tadi banyak sekali ilmu yang saya dapat, Mbak Citra. Ini saya boleh saya boleh menggunakan privilege saya nih jadi moderator, mau tanya. Ini tadi Mbak Citra mau, intinya adalah sepaham saya ketika kita konten kreator dan banyak sekali viewers kita, itu belum berarti itu cuma banyak orang yang lihat kita aja, banyak orang yang follow kita saja. Nah, endingnya adalah ketika kita famous itu adalah kecuan ya Mbak ya. Nah, permasalahan tadi ngomong soal kontradiksi.
tadi ngomong soal beauty vlogger ya. Tadi mengatakan sudah dari red sudah jadi black, artinya pasarnya itu wis penuh banget. Nah, ini ada nih konten kreator, dia itu tujuannya, contoh tujuannya cari viewers dan sebagainya, itu tapi bukan make up cantik tapi make up jelek. Nah, itu banyak sekali tuh viewersnya. Cuma endingnya kalau dicuankan gimana nih? Kalau dicuankan kan sepaham saya ketika misalnya beauty vlogger itu nanti berafiliasi dengan tentu saja dapat endorse dari produk-produk kecantikan. Nah, kalau sing semacam kalau ada beauty katakanlah kasar banget ya, ugly vlogger, dia banyak sekali nih viewersnya. Lah itu gimana? Masa ke kosmetik misalnya nih, kalau kosmetik kan aku pengen cantik, lah ini kan tidak bagus. Nah itu gimana sih Mbak? Sebenarnya mereka itu pengen apa sih? Tadi kan Mbak bilang itu pengen viral aja atau pengen ini menjadi cuan gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Pak Nuri untuk pertanyaannya. Oke, berarti kalau ini ada kontradiksi ya, harusnya kan kalau beauty vlogger pengen bikin konten cantik begitu ya, tapi ada yang konten kreator yang satu ini agak unik, malah bikin kontennya yang make up jelek gitu, maksudnya begitu ya Pak ya. Kenapa? Apa yang dicari kan gitu? Apa yang dicari? Apakah bisa cuan? Jawabannya apakah bisa cuan? Bisa. Kalau memang ternyata konten tersebut ada yang minatin. Sosial media itu luar biasa luas. Artinya marketnya itu banyak banget, beraneka ragam, bermacam-macam gitu. Jadi mungkin mayoritas kita yang jelas sukanya makeup yang cantik. Tapi kalau makeup yang jelek apakah nggak ada yang suka? Ya bisa jadi ada yang suka, tapi bukan ke arah beauty tadi, lebih ke arah entertainment Pak. Gitu. Teman-teman mungkin ada yang lebih ke arah entertainment, lebih ke arah menghibur. Terus afiliasi produknya kemana? Apakah ke makeup juga? Ke lifestyle biasanya. Gitu, ke produk-produk yang sifatnya lifestyle, bukan berarti yang make up doang. Kalau mungkin make upnya tadi tidak bisa dibuat jadi cantik, bisa jadi bisa jadi produk yang diafiliasi adalah mungkin bajunya, apa aja yang dia gunakan sehari-hari, gadgetnya misalnya, gitu. Bisa jadi lebih luas, atau mungkin tetap masih bisa masuk ke produk kecantikan, cuma bukan soal yang di highlight atau yang kita naikin itu bukan soal produknya bikin cantik, tapi ketahanan produk misalnya gitu. Misalnya setelah dia bikin make up yang jelek itu dia siram pakai air, dia bawa jalan-jalan seharian, itu orang bisa tahu ketahanan make upnya gitu. Mungkin kalau istilah marketingnya ada black marketing, ada white marketing ya, ada good marketing, ada bad marketing. Bisa jadi kita bilang bad marketing. Jadi nggak melulu marketing yang membagus-baguskan produk gitu. Jadi produk yang bisa dia ambil tuh aku bisa bilang banyak, malah lebih banyak. Jadi bukan cuma beauty doang, maksudnya ke entertainment maksudnya apa? Lifestyle. Atau kalau dia tujuan utamanya adalah naikin personal branding, ini juga yang tadi aku lupa sampaikan. Harus menaikkan personal branding. Bisa jadi yang Pak Nuri tanya tadi, konten kreatornya, dia mau menaikkan personal branding dulu Pak. Jadi mau naikin dulu nih personal brandingnya, orang tahu dia, orang kenal dia, nanti dia akan lebih banyak dipakai sama brand apapun. Misalnya kayak begitu dia terkenal nih dengan keunikannya dia, ya karena di sosial media kalau kita mau di highlight, kalau kita mau jadi top of mind harus unik. Dengan keunikan dia punya, dia udah bawa personal branding yang bagus, yang dijual itu bukan soal make upnya, bukan soal lifestyle-nya, tapi dirinya sendiri. Maaf kalau kasar aku bilangnya jual diri. Gitu. Jadi dia naikin diri sendiri dengan keunikan dia yang macam-macam beraneka ragam itu, naiklah dirinya sendiri, dia jual diri, produk apa aja mau pakai dia. Contohnya kalau misalnya teman-teman mungkin ini pasti familiar buat teman-teman mahasiswa. Kalau tahu Keanu, Fadil Jaidi yang dijual apa? Personal branding, jual diri. Produk apa yang mau kerja sama dia? Semuanya. Keanu aja tiba-tiba iklan Pantene, kan nggak masuk akal. Ya. Keanu tiba-tiba iklan Pantene gitu. Fadil Jaidi tiba-tiba kalau nggak salah iklan Rexona atau bukan Head and Shoulder. Padahal rambut dia bagus nggak sama sekali. Tapi yang dijual pakaian perempuan, ya. Pantene aja perempuan kok jadi Keanu gitu ya dia. Jadi jatuhnya jual diri. Gitu. Itu dia berarti ngambilnya target yang jangka panjang. Gitu. Persona branding, jual diri. Itu, Pak.
Itu tadi kayak make up dan sebagainya mungkin bisa dikatakan hook juga ya, Betul, supaya hooknya juga. kan ini apa ya, trending Asoka itu loh, Mbak. Ya, betul. Itu Betul. yang Keren. satu cantik kalau tambah iki kok rada remuk tapi malah viewersnya makin banyak, dan ini yang kita lakukan ini hook, Mbak. Hooknya adalah nih akhirnya banyak pertanyaan. Nah, monggo bisa saya bacakan G. Yang pertama Boleh, boleh. adalah eh, Saudari Vista Amira ini izin bertanya gimana cara jaga konsistensi untuk membuat dan upload konten. Monggo. Oke, jaga konsistensi. Kalau kita bilangnya konsistensi, ini kalau aku selalu bagi apa? Kalau aku selalu bagi konten kreator pemula atau kita yang sudah ada di tengah jalan. Kalau mungkin mbaknya adalah konten kreator pemula, teman-teman di sini adalah konten kreator pemula. Cara menjaga konsistensi paling gampang adalah jangan jadi perfeksionis. Selesai. Karena sebenarnya yang bikin kita nggak konsisten adalah rasa capek. Rasa capek yang aduh sekali ngonten aja kita ngabisin waktu 1-2 hari, ngeditnya 2 jam, syutingnya 3 jam, bikin skrip kontennya 1 jam, setengah jam sendiri, capek, pusing. Mungkin 1-2 hari, 3 hari deh maksimal, itu masih semangat membara karena aku akan menjadi konten kreator yang estetik, yang bagus segala macam. Tapi di hari keempat, 1 minggu aja deh, hari ke-7 itu udah letoy, udah nggak bisa nih, udah capek gitu ya. Jadi kuncinya untuk konsisten gak usah perfeksionis gitu, sesederhana itu, gak usah. Jadi bikin aja dulu seadanya teman-teman. Yang penting konten jadi harus dipakemin dulu. Mau 1 minggu upload berapa? Misalnya yang bagus nih, aku selalu saranin untuk kreator pemula seminggu upload 5 misal, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Itu yang selalu aku saranin. Senin sampai Jumat harus upload, mau bagus, mau enggak, mau sempurna, mau enggak upload. Ya, jadi nanti begitu. Pokoknya targetnya 1 bulan upload 20 berarti ya. Seminggu 5. Nanti di bulan terakhir, di akhir bulan kita akan lihat loh, keren juga ya. Kita udah konsisten. Udah nggak peduli sama apa namanya kualitas. Yang penting konsisten. Nah, nanti di bulan selanjutnya kita udah ada rasa puas dan akan secara langsung konsisten. Gitu. Karena biasanya kalau aku udah bisa janjiin ya, kalau kita 1-2 bulan itu konsisten, di bulan ketiga itu udah ada hasilnya. Dan kalau udah ada hasilnya itu udah nggak akan kecil kemungkinan untuk kita nggak konsisten. Gitu. Di bulan ketiga udah ada hasilnya. Hasilnya apa? Mungkin di endorse, dapat barter barang. Sekarang kan zamannya barter ya, dikirimin barang dari brand-brand yang kita suka misalnya. Nah, akan kecil kemungkinan udah di fase itu kita nggak konsisten. Gitu. Jadi hindarin perfeksionis, apalagi kita pemula. Aduh jangan deh, capek doang gitu. Oke, semoga bisa menjawab Saudari Vista Amira. Selanjutnya ke ini, hashtag apakah berpengaruh ke konten biar FYP nih? The power of hashtag ini, Mbak. Oke, the power of hashtag ya. Mungkin zaman dulu teman-teman hashtag itu berpengaruh, betul. Zaman kita Instagram kali ya, yang hashtagnya harus 15-20 itu kayak zaman SMA 2018 berarti ya, 2017-2018. Tapi kalau kita ngomong sekarang, hashtag itu berpengaruh kalau, ini harus dicatat, kalau berkaitan dengan topik yang kita pakai. Misalnya kita bikin tips and trick make up untuk kulit berjerawat misalnya, atau make up untuk kulit bertekstur. Nah, hashtagnya apa? Hashtag make up, hashtag tips make up, hashtag kulit bertekstur, hashtag make up flawless. Jadi biasanya 5 hashtag aja udah cukup, tapi harus wajib berkaitan dengan konten yang kita buat. Gitu. Jadi bisa ngebantu. Nah, kalau untuk hashtag yang dimaksud misalnya hashtag viral, hashtag FYP itu awal-awal TikTok banget gak sih? Hashtag FYP, hashtag viral, hashtag trending itu udah nggak ada efeknya sama sekali gitu. Jadi silakan pakai hashtag yang memang berkaitan sama video yang kamu buat gitu. Oke, baik. Ini kita ngomong soal etik nih dari Saudari Ramadina. Kita jika tergabung dalam affiliate, kemudian sudah ngonten tentang traveling, apakah boleh affiliate produk beauty dan make up dijadikan satu dalam satu akun
dan di mana followersnya, sedangkan followersnya itu belum sampai 100. Oke. Nah ini menarik, ini banyak banget Pak yang nanya pertanyaan kayak gini, banyak banget yang Kak aku kontennya A misalnya, kontennya tadi travel, tapi pengen affiliate program make up baju gitu, boleh apa enggak? Kalau pertanyaannya boleh apa enggak, aku selalu bilang boleh, karena kenapa? Nggak ada format khusus di TikTok, nggak ada undang-undang untuk konten kreatif, jadi boleh. Tapi apakah disarankan? Kalau aku pribadi tidak pernah menyarankan. Kenapa? Affiliate itu kan kita iklannya, videonya itu kan kita iklan produk. Ya kalau lebih gampang, kalau kita iklan produk itu kalau bikin konten yang sejenis gitu. Contoh konten kamu traveling. Kenapa nggak ambil produk yang berkaitan dengan traveling? Tas traveling misalnya gitu. Atau lebih ke baju, misalnya baju yang untuk traveling, outfit traveling gitu. Atau mungkin ya barang-barang lain yang sering kamu pakai untuk traveling. Jadi saling ngebantu, saling nge-boosting satu sama lain gitu. Apakah boleh? Boleh, nggak ada yang salah. Cuma kalau kamu benar-benar mau nyari cuan dan kamu benar-benar mau jadi content creator traveling, itu akan kurang mensupport satu sama lain. Kayak contoh deh, kalau teman-teman, aku pernah waktu itu ngecek kontennya Mbak Vina ya, Vina yang BUMN, yang kontennya isinya tentang tips-tips HRD gitu. Dia isi affiliate-nya apa? Kemeja dan celana kerja. Berkaitan nggak? Berkaitan. Karena followers dia adalah orang-orang yang mau nyari kerja, orang-orang yang suka dengan informasi seputar kerja kantoran. Begitu lihat affiliate yang Mbak Vina, isinya kemeja kantor, orang akan otomatis beli gitu. Karena followersnya emang suka dengan ranah tersebut. Kayak ibarat kamu bikin konten travel, followers kamu mungkin sekarang baru 100, tapi nanti kan lama-lama naik ya, lama-lama berkembang. Nah, orang-orang follow akun kamu karena travel, karena orang kepo sama perjalanan kamu. Terus pas lihat make up, gak ada hubungannya gitu. Coba kalau kamu bikin konten travel, yang naik konten travel, followers kamu orang-orang yang suka jalan-jalan, begitu lihat affiliate keranjang kuning kan digeser, oh dia pakai tas ini, dia traveling, dia sering traveling pakai tas ini, buat lo beli gitu. Akan lebih gampang kejualnya tanpa harus kamu iklanin gitu. Bahkan tanpa harus kamu iklanin ya, kayak Vina aja, Mbak Vina nggak pernah iklanin kemeja yang dia pakai, tapi affiliate dia isinya kemeja, pengen beli nggak? Jujur aku aja pengen beli gitu. Itu sebenarnya boleh apa nggak boleh, tapi aku kurang menganjurkan, lebih baik selinear ya gitu. Jadi kata kuncinya linear. Nah, jadi seperti itu. Dan juga supaya followersnya nggak bingung mungkin Mbak ya. Betul banget, followersnya iya betul banget, nanti followersnya bingung ya. Kita kalau beda bingung followersnya. Pusing nanti. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih operasional banget. Settingan khusus pas upload. Thank you. Ada. Apa perlu settingan khusus ketika upload video biar kualitasnya videonya bagus? Oh gitu. Teknikal ya. Kalau apakah harus ada settingan khusus? Sebenarnya nggak ada settingan khusus. Ya. Kalau mau dimaksimalin di editingnya aja. Kalau memang kamu sanggup untuk maksimalin di editing, misalnya tambahin animasi, tambahin teks dan lain-lain, silahkan. Tapi mungkin gini, settingan khususnya itu adalah diusahakan pakai subtitle, sorry. Subtitle. Jadi kalau kita ngomong apa kan ada subtitlenya di bawahnya. Itu kan sekarang udah bisa auto kan ya, auto subtitle gitu, bisa dibikin di aplikasi atau di TikToknya langsung udah bisa gitu. Itu aja sebenarnya. Yang lain-lain itu balik lagi ke selera masing-masing. Kalau settingan khusus sendiri nggak ada. Kalau memang sanggup untuk bikin settingan yang enak dilihat lewat editing, lakuin. Tapi kalau di teknikal kita uploadnya sih nggak ada gitu. Yang penting balik lagi ke isinya. Cuma tadi tambahin subtitle. Karena apa? Aku juga pernah dapat komentar, ini ngebantu banget buat teman-teman yang tidak bisa mendengar gitu. Atau mungkin teman-teman yang suka nonton video tanpa suara gitu kan. Karena kita nonton TikTok nggak pakai suara ya. Kadang lagi di KRL, di busway kan nonton TikTok nggak pakai suara. Kalau kita ada tulisannya jelas, orang bakal tetap nonton sampai akhir walaupun kita nggak pakai suara gitu. Itu aja paling. Bahkan ada yang ya Mbak, penggunaan quotation quote itu juga ya. Dia itu enggak quote itu malah kadang itu di-downloadin terus dibuat status gitu ya. Ya betul yang quote yang kutipan ya Pak ya. Betul. Makanya kadang itu baca quote itu
saya merepresentasikan kalau zaman saya dulu Mbak ya, kita kan pakai diary gitu ya. Itu pun untuk kita. Nah, perasaan kita sekarang enggak dengan adanya media sosial. Nah, perasaan kita lagi galau, lalu lihat TikTok, terus ada quote-quote galau, kita download, kita upload deh di status. Penghuni status kita semua pada galau juga mikirin kita apa nih dengan anak ini. Nah, ternyata kita itu bisa jadi sarang gosip. Betul ya. Zaman juga sih Pak ya yang upload fotos ya di sosial media di repost gitu ya. Post ya di repost. Baik. Nah, ini pertanyaan insya Allah ini mungkin terakhir ya Mbak. Dan ini juga pertanyaan saya pribadi karena kebetulan kami pengajar juga pingin dong untuk eksistensi, untuk edukasi terutama. Cuma saya ini nggak kuat mental nih dengan menangani feedback negatif atau kritik terhadap konten yang kita buat. Nah, itu gimana nih Mbak? Wah, ini kalau saya kan kadang anonim itu banyak netizen maha benar loh untuk. Betul. Netizen maha benar betul. Betul. Ya. Oke, ini juga kebetulan Pak pertanyaan Pak Nuri kita aku bahas juga di dan artinya memang banyak Pak yang merasakan masalah itu, banyak yang akhirnya takut untuk mulai konten karena aduh netizen kita tuh mohon maaf jahat gitu ya Pak yang kalau dalam pikir gitu ya. Terus gimana cara kita nge-counternya tuh gimana? Sebenarnya sesederhana ini, kalau ini tips saya pribadi karena ini sifatnya kan nggak ada teorinya gitu. Kita harus siapin mental kalau komentar negatif adalah bagian dari resiko profesi kita sebagai konten kreator. Sesederhana itu. Ya kan tiap profesi punya resiko kerja masing-masing ya gitu. Ya resiko kerja seorang konten kreator yang sebenarnya nggak sulit kerjanya, ya risiko yang kita bisa dapat adalah mental health kita bisa terganggu dengan apa komentar-komentar itu. Terus kalau misalnya dapat komentar jahat harus seperti apa dibaca komentarnya? Agak sakit hati sih Pak sejujurnya ya kita baca komentarnya. Tapi ya itu tadi kalau kita sudah punya mental kalau ini adalah resiko kerja kita yang kita harus telan bulat-bulat gitu. Kita baca komentarnya, pilih yang bisa kita jadi masukan, jadi saran, buang yang memang sampah karena sampah memang harusnya dibuang gitu. Ini saya kasih contoh sedikit yang saya alami waktu itu. Saya waktu masih megang sosial media kantor waktu itu belum sosial media ini. Sosial media kantor saya buat. Saya pernah viral dan itu penuh hujatan. Viralnya karena hujatan. Kenapa? Karena saat itu saya lagi review mobil Ferrari. Ini salah. Karena jujur ini salah saya. Saya lagi review mobil Ferrari, tapi saat itu kondisi saya sangat tidak prima. Muka saya saat itu belum perawatan jadi sangat kusam, banyak bekas jerawat, saya juga nggak make up, baju saya lusuh. Aduh pas saya lihat videonya juga bener-bener nggak banget deh. Tapi yang saya review adalah mobil Ferrari yang harganya tuh tidak murah, MM-an gitu. Ya udah, isi komentarnya hujatan. Ini nggak ada yang lain hostnya, ini nggak ada yang lain konten kreatornya. Ini Ferrari sampai Ferrari asli itu dibilang Ferrari KW. Saya jujur kasihan sama klien kantor saya itu Ferrari asli gitu. Dibilangnya Ferrari KW ya. Ferrari yang bohongan ya, palsu ya, nggak mungkin lah masa hostnya kayak gini Ferrarinya asli ya. Saya dihujat habis-habisan. Awalnya memang sakit hati saat itu sampai kepikiran 2-3 hari sih sebenarnya ya, karena benar-benar tajam sekali. Kayak Mbak perawatan kayak jelek banget segala macam. Tapi setelah 3 hari itu berlalu, saya mikir, oh ya memang seorang content creator dituntut untuk tampil prima dalam kondisi apapun. Akhirnya dari situ saya belajar, saya mulai merawat diri, belajar make up, saya coba ambil perawatan dokter dan lain sebagainya sampai bisa jadi yang sekarang gitu. Jadi ambil aja, baca aja semuanya, ambil yang benar-benar bisa jadi masukan buat kita. Gitu. Jangan baper loh sama komentar-komentar netizen karena kadang sebenarnya ada yang benernya juga sih Pak. Gitu resiko kerja. Jadi first rule-nya adalah siap-siap untuk famous, ya siap-siap untuk dihujat. Jadi betul. Kita itu sudah memulai selain ide dan sebagainya, kuatkan niat dan kita harus paham risiko banget begitu Mbak ya. Wah,
Karena tadi saya lihat dari apa itu intonasinya Mbak Citra ngomong kayak gini, itu kayaknya prosesnya Mbak Citra itu ya. Betul. Sangat sulit sekali sehingga Mbak Citra bisa ngomong soal gimana kita handling negatif komen itu loh. Bener-bener karena itu jujur sampai sekarang Mbak Citra saya juga masih proses ini untuk handling itu seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adakah pertanyaan lagi? Tadi terima kasih banget Mbak Citra karena Mbak Citra itu teman-teman Mbak Citra itu ngapunten dari segi finansial misalnya tadi diberikan satu bonus itu luar biasa banget karena waduh itu sangat luar biasa. Jadi saya benar-benar merekomendasikan ayo diambil itu rebutan kalau perlu. Nanti saingannya sama saya juga mau. Nanti rebutan banget loh. Wong saya kita mendengar ini semangat untuk kita berkonten itu harus bergelora. Monggo saya kasih satu kesempatan lagi untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan bisa video, bisa dengan chat. Boleh banget kalau mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Itu lebih baik ya. Ayo Iya, nanya langsung teman-teman satu kali. Nah karena waktunya Mbak Citra itu sangat amat berharga. Oh piye sih. Oke. Ayo teman-teman, ini loh nanti teman-teman saingannya sama dosen juga loh. Kemarin Ibu Cus pas hubungi saya kasih untuk kuisnya Pak. Ibu bilang katanya kalau dosen ikutan boleh nggak Mbak gitu ya. Saya bilang ya boleh Bu, nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman saingannya sama Bapak Ibu dosen loh. Jadi ayo rebutan loh. Tapi saya tidak mau berpihak dari pihak manapun ya. Saya tidak bisa pakai orang dalam nih. Nggak lihat apapun. Aku tetap mau lihat entah siapapun nanti yang aku pilih. Aku mau lihat kesungguhan kalian untuk bikin konten gitu. Paling nanti aku tunggu untuk yang mau kirim itu sampai jam 00 hari ini ya. Gitu. Jadi nanti malah udah bisa aku cek nih siapa aja. Gitu. Nanti paling aku hubunginnya lewat Instagram ya. Mungkin teman-teman yang mau follow boleh banget @ngontenbarengcitra ya. Mungkin ada di display name aku, itu dia Instagram dan TikToknya sama. Jadi nanti akan aku umumin di Instagram gitu. Baik. Sepertinya ini sampun nggih. Makasih. Baik. Sebenarnya karena nggak ada pertanyaan lagi. Waduh, ini maaf Mbak ya, ini terakhir. Iya. Apakah untuk jadi affiliate nanti harus memperhatikan engagement supaya bisa dapat sampel gratis gitu? Waduh, gratisan ini. Menarik nih buat yang affiliate ya, soalnya banyak banget sekarang yang lagi pengen naikin affiliate. Apakah memperhatikan engagement rate supaya bisa dapat sampel gratis gitu Pak? Ya pastinya. Ibarat kata gini, kita konten kreator kan bukan tokoh utamanya di sini. Kita kalau mau bikin konten apapun harus memposisikan diri kita sebagai pihak yang mau kita ajak kerjasama. Contohnya kita ngomongin soal affiliate. Ibarat kata kita adalah orang yang punya brand, punya bisnis, terus mau ngasih sampel gratis yang kita pilih konten kreator yang kayak gimana, yang engagement rate-nya bagus atau yang biasa aja atau yang jelek, yang kontennya aktif atau yang kontennya kurang aktif, yang di kontennya ada interaksinya atau yang tidak punya interaksi gitu. Sesederhana itu. Apakah diperhatikan? Ya pasti harus memperhatikan engagement rate. Ya engagement rate itu apa? Ya interaksi tadi, follow, like, comment, share, dan save gitu. Nah untuk kita bisa dapat interaksi engagement rate yang bagus, harus diterapin yang tadi udah kita bahas. Dari mulai naskahnya harus singkat, padat, jelas, harus jawab masalah audiens, dan yang lain-lain yang kita bahas tadi gitu. Karena itu yang akan diperhatikan sama brand yang mau ngasih sampel gratis ke kita gitu. Oke, baik, terima kasih. Sangat amat jelas dan very clear. Oh, clear banget. Kena nggak tuh? Kena kan? Kena nggak tuh? Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mbak Citra. Semoga apa yang
Mbak Citra berikan ke kami, ini akan menjadi amal jariah untuk kita semua, dapat membawa berkah untuk kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah stay tune di sini, sudah memperhatikan dengan sangat, dengan waktu yang singkat. Saya merasakan ini bukan waktu yang waktunya singkat banget, tapi yang diberikan itu daging semua, nggak ada lemaknya nih. Waduh, ini bisa untuk diet. Nah, seperti itu. Saya kiri, terima kasih atas hadirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada narasumber bisa meninggalkan ruangan dan teman-teman bisa menggunakan ruangan Zoom. Baik, terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, jangan live dulu ternyata. Oke. Operator, Mbak Rika, saya bisa live kah atau harus stay di sini dulu? Ini absensi ya, persensi ya teman-teman ya. Boleh live, Pak. Oh, boleh live ya, tapi teman-teman tetap di sini karena nanti ada posisi